Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat juga kita sampaikan berikan salam. Mudah-mudahan hendaknya kita akan mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, sebelum saya menyampaikan materi kita pada hari ini, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 yang bernama Ibu Hairulisa. Kemudian juga ada rekan saya yaitu Ibu Desi Andriani, juga sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini nanti beberapa waktu ke depan izinkanlah kami menyampaikan beberapa materi, yaitu pengibasan yang nantinya di sini ada pembagian pemaparan materinya. Yang pertama nanti akan saya bacakan, yaitu bagian materi pertama. Kemudian nanti selanjutnya disambung oleh rekan saya, yaitu Ibu Desi. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, saya ingin di sini mengajak Bapak Ibu penyegaran dulu supaya tidak ngantuk. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh. Oke, baik. Saya minta di sini semua berdiri, boleh Pak? Boleh Bu? Oke. Ya, Bapak Ibu kita berdiri sama-sama semua. Jadi nanti ketika saya mengatakan hai, Bapak Ibu hanya menjawab halo. Halo. Ya. Kemudian ketika saya mengatakan halo, selanjutnya ya Bapak Ibu mengatakan hai. Iya. Saya di sini hanya ingin mengajak Bapak Ibu agar kita lebih rileks dan lebih enjoy, tidak ngantuk gitu. Oke Bapak Ibu, bisa kita mulai ya? Bisa. Ya. Sebelum itu juga saya ada ice breaking tentang konsentrasi gitu, latih konsentrasi. Nah, kalau nggak kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tugas Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu hanya mengikuti apa yang saya katakan, ya. Jadi nanti saya membuat suatu gerakan, Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Nah, jadi di sini dilatih konsentrasi. Oke Bapak Ibu, jadi di sini kami meminta Bapak Ibu semua konsentrasi. Kalau ada yang tidak konsentrasi, maka Bapak Ibu bawa terasi. Oke Bapak Ibu ya. Ya, semua tangan di samping. Ya, yuk kita coba ya Bapak Ibu. Ini saya letak dulu mikrofonnya. Semua tangan di samping. Ya, semua tangan di samping. Ke atas. Ke atas. Ya, ke depan. Ke bawah. Oke, jadi Bapak Ibu hanya mengikuti apa yang saya ucapkan. Tangan ke samping. Ke bawah. Ke bawah. Nah, ada yang tidak konsentrasi ya Bapak Ibu. Ikuti apa yang saya katakan. Nah, kita ulang ya. Anak kita. Oke Bapak Ibu, kemudian di sini bisa kita lihat secara bersama-sama di depan bahwasanya Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Nah,
Nah, sedangkan pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian kita masuk ke tema yang pertama, yaitu budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwasannya budaya positif di sekolah itu adalah membentuk karakter murid, guru, dan visi-misi sekolah itu sendiri. Tujuannya dapat meningkatkan kedisiplinan murid, disiplin yang datang dari diri siswa atau guru sendiri, bukan paksaan dari luar atau dari orang lain. Nah, tujuan budaya positif ini salah satunya adalah menjadi pembelajaran dan menumbuhkan semangat pada guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, di sekolah itu sangat penting kita menanamkan budaya positif, apalagi di zaman sekarang, ya, karena banyak sekali anak-anak yang seperti kita ketahui, anak-anak zaman sekarang apalagi tingkat SMK dan SMA itu sangat rawan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebagai guru dan sebagai pendidik di sekolah itu wajib menanamkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih keyakinan kelas itu? Di dalam budaya positif ini ada beberapa yang telah kami pelajari, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita ke kelas, ini adalah salah satu penerangan juga, nanti boleh kita praktekkan di kelas. Sebelum kita masuk kelas, sebelum kita mengajar kepada siswa-siswi kita, ini adalah perlu kita terapkan di kelas, yaitu tentang keyakinan kelas ini. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan adanya keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas, maka itu akan diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan yang lain yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan kepada murid tersebut. Nah, jadi bagaimana sih bentuk dan isi keyakinan kelas itu? Nah, jadi Bapak Ibu, bentuk keyakinan kelas itu misalnya seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin masuk kelas misalnya kan, untuk selanjutnya nanti boleh Bapak Ibu contohkan atau Bapak praktekkan di kelas bahwasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita kepada siswa itu perlu membuat kesepakatan kelas. Contohnya seperti ini, kita buat aja hal-hal yang kita buat yang jangan terlalu yang dari mudah dulu kita buat kesepakatannya. Contohnya seperti ini, kita minta salah seorang temannya atau salah seorang siswa kita minta ke depan, kita buat kesepakatan kelas apa yang harus disepakati pada pelaksanaan pembelajaran hari ini. Misalnya yang pertama kita tuliskan aja secara sederhana gitu di papan tulis bersama siswa. Kita buat kesepakatannya itu siswa hadir tepat waktu, kemudian siswa mengikuti pelajaran dengan disiplin. Apalagi ya contohnya, Bu Siti, apalagi contoh yang lain Bu Siti bisa Ibu berikan contoh satu aja tentang kesepakatan kelas? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan di kelas. Betul, datang tepat waktu. Apalagi yang Bu Siti, ada yang lain yang tahu kira-kira yang harus kita buat di kelas supaya anak itu disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita di kelas. Nah, jadi ini sangat perlu kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini kedepannya bisa disiplin, dan kita juga guru bisa disiplin di dalam pelaksanaan pembelajaran dan memberikan materi kepada siswa itu bisa lebih disiplin. Nah, seperti yang dikatakan Bu Siti tadi, itu adalah salah satu contoh-contoh yang sangat bagus. Siswa itu hadir tepat waktu, kemudian tiket kelas hadir lebih awal. Supaya apa? Supaya anak-anak ini tadi di dalam kelas itu dapat melatih disiplin mereka gitu. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas setelah kita buat di dalam kelas, maka anak-anak itu akan terlatih sendiri untuk meningkatkan disiplin dan kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di dalam diri mereka. Itu tidak dipaksa oleh orang lain. Nah, itu datangnya dari diri kita sendiri.
dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Nah, sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Ini tadi seperti yang saya terangkan sebelumnya, bahwasanya keyakinan kelas ini adalah salah satu sikap yang positif yang wajib kita terapkan untuk membangun budaya positif di dalam kelas. Nah, ini kedepannya nanti boleh sama-sama kita terapkan agar kita semua dapat mewujudkan profil belajar Pancasila, Bapak Ibu. Kemudian tujuan membuat keyakinan kelas ini yaitu berisi beberapa aturan untuk membantu para guru dan peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka otomatis kelas itu akan bisa nyaman dan tertib, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap peserta didik, tetapi juga harapan peserta didik terhadap guru. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ini adalah itu bukan terfokus kepada muridnya saja, tetapi juga kepada gurunya. Nah, jadi kita di kelas itu sama-sama menciptakan suasana aman, tentram, yaitu siapa, dari mana, dari siapa mulainya. Nah, yaitu dari guru dan siswa. Jadi bukan hanya siswa saja yang bisa membuat kesepakatan kelas, guru juga bisa, ya. Untuk guru juga boleh. Kemudian bagaimana bentuk dan isi keyakinan kelas? Nah, ini salah satu bentuknya, Bapak Ibu. Contohnya, murid diarahkan untuk memunculkan usulan, ide bagaimana mewujudkan kelas nyaman sekaligus disiplin. Nah, jadi untuk poin pertama ini, bagaimana sih mewujudkan kelas nyaman sekaligus disiplin? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin kasih saran, tanggapan, Bu Santi, kira-kira bagaimana untuk mewujudkan kelas yang nyaman sekaligus disiplin? Kita harus memberikan anak itu kesepakatan kelas ya. Contohnya itu tadi yang telah dikatakan oleh Bu Siti, siswa itu kita suruh hadir pada waktu. Dengan siswa mematuhi segala peraturan yang telah kita buat, maka kelas kita itu akan nyaman sekaligus disiplin dalam proses pembelajaran. Kemudian susunlah 4-8 keyakinan setiap kelas. Nah Bapak Ibu, mulai besok atau selanjutnya ini bolehlah kita terapkan, yaitu kita membuat 4-8 keyakinan kelas. Ya, tiap-tiap kelas boleh dibuat nanti di dalam kertas misalnya atau di dalam karton atau mading ditempel di depan kelas. Ya, kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas 10 APAP 1 sudah saya buat keyakinan kelas, ada beberapa poin yang harus dipatuhi mereka. Kemudian keyakinan kelas harus disusun dengan jelas. Ya, tentu saja ya Bapak Ibu, kita harus menyusunnya dengan bahasa yang baik dan tidak bertele-tele. Kemudian mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Nah, yang terakhir itu menggunakan kalimat yang positif. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari saya dari pemateri pertama, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi di sini harapan saya kepada Bapak Ibu, saya mengajak dan memberikan sebuah gambaran gitu kepada Bapak Ibu semua, supaya di kelas itu bisa sama-sama kita terapkan kepada siswa kita. Sebelum memulai pembelajaran itu, alangkah baiknya kita buat dulu kesepakatan kelas bersama-sama di kelas. Supaya apa? Supaya anak-anak kita di kelas dalam melaksanakan pembelajaran bersama gurunya bisa lebih disiplin, tertib, dan nyaman di kelas. Nah, dengan demikian maka anak-anak kita nantinya akan dapat melaksanakan dan menerima pembelajaran itu dengan baik. Nah, sekian Bapak Ibu dari saya materi yang pertama. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yaitu Ibu Desi Adriani SPD, yang mana Ibu ini akan memaparkan materi kedua. Kepada Ibu saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mencoba untuk melanjutkan materi kami mengenai budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol.
Nah, yang pertama adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, di sini kami menyediakan pertanyaan pemantik. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering sekali menggunakan kata-kata kasar di dalam kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang guru, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Nah, kemudian 5 posisi kontrol tadi. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Gosen berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan yang pertama adalah penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara yang digunakannya. Nah, di sini ada peragaan kasus. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kemudian tanyakan pada diri Anda, apabila Anda berkata seperti itu kepada siswa, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, mungkin murid bisa melihat sepeda motor kita dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau suatu hal yang bisa merusak kendaraan kita. Nah, kemudian yang kedua, yaitu adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contoh peragaan kasusnya, Adi terlambat hadir ke sekolah. Dengan suara yang sedih, halus, guru merapat pada anak. "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu.
ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Nah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Nah, contoh kalimat-kalimat seperti ini apabila siswa membuat kesalahan. Nah, posisi seperti ini itu dapat membuat murid akan merasa kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya." Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, pada posisi teman ini terdapat tadi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi kalau seandainya kita ambil sisi positifnya, memang betul anak ini bisa menjadi pribadi yang baik, tapi dia hanya akan mengikuti kata guru tersebut. Sementara sisi negatifnya, pada guru lain dia tidak akan acuh, dia tidak akan peduli, dia hanya patuh dan taat dengan apa yang dikatakan guru yang dekat dengan dia. Nah, itu untuk posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, contohnya, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi?" "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Bapak guru bantu kamu ini." Nah, sambil tersenyum. Nah, jadi bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Jadi di sini dia hanya mendengarkan kata guru yang berposisi sebagai teman. Dia hanya akan patuh terhadap guru tersebut, tidak kepada guru lain. Nah, kemudian pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang dapat diajukan adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid.
pada posisi pemantau ini, setiap ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kita tidak memberikan hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Sebagai contoh misalnya, ketika ada siswa yang mencoret-coret dinding, kita bukan memberikan hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi. Nah, apa konsekuensi dari mencoret dinding? Misalnya, nah konsekuensinya adalah dengan cara membersihkan dinding kelas tersebut. Kita tidak memberikan hukuman, tapi memberikan solusi dari tindakan yang dilakukannya. Jadi konsekuensi itu adalah hal yang berkaitan dengan kesalahan yang telah dilakukan si anak. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman diberikan ketika siswa melakukan kesalahan, maka hukuman ini tidak berkaitan dengan kejadian atau tindakan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Misalnya datang terlambat. Nah, kita memberi hukumannya dengan lari keliling lapangan, misal lagi membersihkan WC. Nah, itu tidak ada hukumannya. Dan besoknya juga dia akan berbuat seperti itu lagi, maka tidak ada efek jerah. Nah, dan hukuman ini hanya bersifat sementara. Nah, jadi kalau konsekuensi, dia ini bersifat menyelesaikan, memberikan solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh murid. Nah, contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Tapi pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, kemudian posisi yang terakhir yaitu adalah manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kita akan kembali mengajak anak itu untuk mengatakan apa sih keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, apa saja keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas yang harus mereka laksanakan seperti itu. Nah, kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, pada posisi manajer ini, posisi yang terakhir itu jadi posisi kontrol, yaitu pada posisi manajer. Nah, di sini kita ini yang posisi yang terbaik untuk guru. Di posisi manajer ini, apabila ada permasalahan siswa, kita mengajak siswa untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Bukan dari kita solusinya, tetapi dari siswa tersebut. Kita memberikan beberapa pertanyaan pemantik yang nantinya dapat anak tersebut melakukan atau memberikan solusi dari perbuatan atau kesalahan yang dilakukannya. Nah, seperti
Misalnya untuk ada suatu kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, ada tahapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di mana ketika siswa tadi berbuat salah, kita tidak langsung menjudge atau langsung menekan anak itu, tapi kita harus stabilkan dulu emosinya. Kita seperti misalnya contoh kita berkata apa terhadap kesalahan yang dibuatnya, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian dia akan merasa tidak tersudut. Dia akan merasa, oh ternyata dia merasa nyaman dulu. Kemudian lalu yang kedua, baru kita menanyakan apakah tindakan yang telah dibuat itu adalah suatu tindakan yang salah. Nah, di sini kita menyebutnya dengan validasi tindakan yang salah. Kita memberikan beberapa pertanyaan. Apakah apakah tindakan yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan? Nah, kalau sebuah kesalahan, maka yang ketiga kita akan mengaitkannya dengan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang dibuat sehingga anak tersebut dapat memberikan solusi dari kesalahan yang telah dilakukannya, karena sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dalam kelas. Nah, kemudian untuk contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lalu si Adi berkata, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih dan perbuatan murid maupun bersenda gurau menempatkan dirinya sebagai teman murid. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, di sini ada pantun. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tak ada tuyul yang tak botak, tak ada kaki yang tak retak. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, baiklah, dengan berakhirnya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi, yaitu mengenai segitiga restitusi yang ada di dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ada pun kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu tadi yang pertama, dari pemaparan materi pertama, yaitu tentang keyakinan kelas. Harapan kami berdua agar kedepannya kita semua sama-sama dapat menerapkan keyakinan kelas, khususnya di dalam kelas kita masing-masing. Kita membuat kesepakatan kelas kepada siswa. Kemudian Bapak Ibu, yang ke materi kedua tadi, yaitu kesimpulannya tentang restitusi, ya, tentang restitusi, yang mana di dalam segitiga restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini hendaknya kita
dapat menerapkannya khususnya dalam pemecahan masalah yang ada pada diri siswa. Yang selama ini yang telah kita lakukan mungkin kita tidak berpatokan terhadap segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi setiap masalah yang ada pada diri siswa itu kita berikan dan kembalikan lagi kepada dirinya. Kita berikan dia memberikan solusinya. Jadi kita sebagai guru hanya bisa membimbing dan mengarahkan si siswa tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita mendengar pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi, kesimpulannya bahwasannya kita sekarang tidak boleh menghukum siswa. Nah, jadi kita hanya boleh memberikan konsekuensi kepada siswa tersebut. Karena kalau kita menghukum siswa itu tidak akan ada habisnya, tidak akan bisa berakhir. Nah, kalau kita memberikan konsekuensi, maka itu adalah kejadiannya itu datangnya dari dalam diri siswa tadi. Jadi dengan begitu siswa tadi bisa merasa lebih bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya. Jadi untuk itu harapan kami ke depannya Bapak Ibu, marilah kita sama-sama, khususnya kami juga sebagai calon guru penggerak ini di angkatan ke-6 ini, bisa sama-sama kita mendengarkan tentang budaya positif khususnya di lingkungan sekolah kita, yaitu di SMK Negeri 1 Singapura. Di sini kira-kira ada barangkali Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pesan atau apa ya, semacam penguatan gitu kepada kami dalam penyampaian kami. Kiranya Bapak Ibu bersedia untuk menyampaikan saran atau pendapat yang positif untuk membangun diri kami ke depannya. Boleh Bu Santi, boleh dari CGP juga, ini CGP angkatan ke-4 ya. Kami minta kepada Bu Santi sedikit memberikan arahan atau sedikit pesan dan pesan, atau Bu Siti juga boleh ya. Bu Santi ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Di sini saya menyampaikan sedikit saja terkait sosialisasi budaya positif pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 6. Jadi sebenarnya saya bukan mau mengomentari atau apa, di sini hanya menguatkan saja untuk kita bersama-sama berkolaborasi dalam hal untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Apalagi kita lihat kondisi sekolah kita, kemudian kondisi siswa kita. Pada dasarnya saya sendiri pun belum bisa menerapkan ini untuk keseluruhan. Karena kita lihat juga sumber daya dari warga sekolah kita, terutama siswa kita ini nggak bisa kita terapkan sepenuhnya untuk menerapkan budaya positif ini seperti itu. Tapi kalau mungkin di kota besar yang sekolahnya sudah sudah maju, yang sudah berkembang, siswanya motivasi belajarnya tinggi, mungkin penerapan ini sangat sukses mungkin dilakukan seperti itu. Tetapi kita tahu kondisi sekolah kita seperti ini, siswa kita seperti ini, ya kan? Jadi walaupun demikian kita berusaha untuk membuat sekolah kita ini, membuat siswa-siswi kita ini ke depannya menjadi lebih baik dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dimulai dari diri kita dulu sebagai gurunya, dari diri kita sendiri sebagai contoh untuk siswa-siswi kita, di mana kita harus di kelas itu minimal, apalagi di kelas ya, harusnya itu punya ada keyakinan kelas di kelasnya, supaya ada kayak kesepakatan bersama dengan kita sendiri sebagai wali kelas dan siswa-siswi kita. Itu minimal. Jadi ada keyakinan kelas di kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi ini juga. Tetapi kalau saya pribadi bisa tidak semua segitiga restitusi ini bisa diterapkan pada siswa. Hanya ada beberapa siswa yang berhasil untuk menerapkan ini. Tapi kita tahulah bersama siswa yang mana itu yang gagal, bukan gagal sih, kurang maksimal gitu. Jadi saya berharap kedepannya mudah-mudahan ya kan kita saling berkolaborasi, bekerja sama. Apalagi sekarang kita sudah ada berenam, kemudian dibantu oleh teman-teman yang lain juga yang nantinya mungkin akan termotivasi untuk mengikuti angkatan berikutnya. Kita bersama-sama lah supaya memajukan sekolah kita ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
angkatan ke-6. Ya sama harapannya juga sama seperti kami di sini Bu Santi, mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi dalam hal menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu, kiranya di sini pemaparan materi kami tentang modul 1-4 ini kurang dan lebih kami memohon maaf. Mungkin barangkali tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau saran dan masukan. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah selesai semua? Oke, baik, terima kasih. Nah baiklah Bapak Ibu, sekian dari kami. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini, apa yang ingin kita rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Nah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mendisiplinkan sekolah kita ini, mensukseskan sekolah kita ini dengan cara membudayakan budaya positif ini tadi. Kita terapkan bersama-sama di sekolah agar sekolah kita ini dapat sukses di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah CGP, calon guru penggerak. Di sini berperan dan berfungsi agar kiranya calon-calon guru penggerak ini bisa memberikan memberikan perubahan, agen perubahan kepada khususnya sekolah kita ya, kepada sekolah kita, kemudian kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, jadi di sini fungsinya kita sama-sama bisa saling berkolaborasi. Kalau di sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah luar sana ya Bapak Ibu, mereka sudah menerapkan segala segala aturan-aturan yang mereka dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Mereka mengajak guru-gurunya bekerja sama dalam hal misalnya yang pertama itu mendisiplinkan siswa, kemudian dalam hal membuat salah satu program-program di sekolah yang bisa menunjang kesuksesan sekolah tersebut. Nah, cuma kita kan di sini beda sekolah kita ini kan kita sama-sama mengetahui bahwasanya beda ke sekolah kita ini saja kita tidak memungkinkan gitu. Maksudnya lokasi, situasi, kondisi sekolah kita ini masih dikatakan sangat minim gitu. Kalau di sekolah-sekolah besar mereka sudah semua melakukan perubahan-perubahan yang baik, terutama pada program-program di sekolah mereka sudah banyak sekali mereka lakukan. Seperti contohnya mereka membuat apa yang Bu Siti kira-kira Bu Desi membuat komunitas praktisi misalnya. Nah, di dalam komunitas praktisi itu mereka menggerakkan anggota dan kelompok guru-guru mereka untuk melakukan perubahan-perubahan. Misalnya mereka membuat suatu kegiatan, misalnya temanya menyukseskan pembelajaran dengan cara meningkatkan teknik dengan teknologi misalnya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang zamannya itu teknologi itu canggih. Nah, jadi sekarang guru-guru di sekolah-sekolah lain itu, guru-guru di sekolah lain itu sudah menerapkan dan mengaplikasikan gitu tentang pembelajaran yang memakai IT gitu. Nah, jadi penerapan itu harus kita lakukan ke depannya supaya sekolah kita ini bisa lebih baik. Nah, jadi kalau bukan kita siapa lagi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi harapan kami pun mudah-mudahan di sini nanti kita sebagai calon guru penggerak ini yang ada 6 orang ya, 6 orang bisa setelah kita menerima pendidikan ini bisa kita buat perubahan yang baru ya Bapak Ibu ya. Kita buat, kita sukseskan, kemudian kita buat satu ajang aja gitu yang bisa membuat perubahan sekolah kita. Apa rencana kita ke depannya gitu, program apa yang harus kita buat ke depannya supaya sekolah kita ini lebih bagus ke depannya. Kalau dari saya itu Pak Chandra, kalau dari Bu Desi beberapa ada tambahan? Biar ada motivasi untuk jadi CGP. Dapat tujuannya entah apa fungsi CGP. Semua masih dengan CGP. Jadi biar ada motivasi gitu. Kita ada 6 orang sini. Berapa? 6. Belum ada dapat fungsi-fungsi CGP ini bagaimana? Jadi biar ada motivasi kami supaya bisa lulus CGP angkatan ke-7 sampai dengan angkatan yang berikutnya. Apa yang tak saja dari lagi? Belum ada dapatku. Apa fungsinya gitu? Jadi begini Pak Chandra, jadi intinya
fungsi dari guru penggerak ini ya kan, fungsi apa? Fungsi. Apakah ini hanya khusus untuk administrasi ke depannya atau memang dia kegunaan dari mengikuti guru penggerak ini iya, maksudnya? apakah kita Efeknya apa? Efeknya sebutkan dulu. untuk Efek. melengkapi administrasi gimana ke depannya atau memang apa gitulah? Salah satunya mungkin iya Pak, nanti bakal dapat sertifikat berapa jam positif? Iya. Berapa? 306 JP. 306 JP. Dan saya dengar ya Pak, tapi ini masih kabar, mudah-mudahan positif ya Pak ya. Alhamdulillah. Kabarnya nanti. CGP ini nantinya bisa mengikuti mempermudah untuk jadi guru sertifikasi Pak. Jadi poin tambahannya di situ Pak. Selain guru penggerak ini nanti menjadi agen transformasi perubahan dalam dunia pendidikan. Kelebihan lain diberikan pemerintah, tapi mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti seperti itu akan memudahkan kita dalam mengikuti guru sertifikasi Pak. Jadi nanti tanpa ada lagi PPG ya Bu Santi ya. Jadi nanti langsung kita mengikuti uji kinerja dan uji pengetahuan. Langsung nanti ini. Dan jadi nggak ada PPA lagi Pak. Jadi kita langsung tinggal ujian saja. Saya rasa itu Pak kelebihannya, dan dapat sertifikat sebesar 306 JP ya Bu Siti. Itu aja Pak. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin juga bisa menjadi nilai plus begitu lah Pak. Untuk lain-lain. Ya. Habis itu satu lagi Pak, inilah kita melakukan pengembangan diri ya Pak ya. Misal seperti saya Pak ya, saya kan kurang di IT ini Pak. Biasanya saya itu mengajar biasa tinggal datang ceramah ya kan, saya ajarkan aku kan anak-anak. Sementara selama mengikuti guru penggerak ini, saya mulai menerapkan pembelajaran IT kepada anak-anak. Contohnya setiap pembelajaran yang saya buat itu saya sajikan dengan bentuk Canva. Nah, sebelum mengikuti guru penggerak ini saya nggak tahu itu Pak, Canva itu apa itu. Nah, saya hanya dengar dari guru-guru penggerak yang sebelumnya. Apa itu Canva? Dan jadi selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini, mau nggak mau saya harus tahu Pak membuatnya. Edit video, jadi membuat kita itu Pak menjadi banyak pengetahuan lah yang kita dapat dari situ. Seperti mengenal Google Drive juga Pak, saya nggak paham itu apa itu Google Drive. Jadi semenjak mengikuti guru penggerak ini, kami mengerjakan tugas-tugasnya itu di RMS. Itu ada tampilannya seperti itu Pak. Jadi itu yang selalu kami buka untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Jadi disajikan juga selama mengikuti guru penggerak ini Pak, saya jadi ada akun YouTube gitu Pak. Selama ini nggak ada. Jadi selama ini jadi lebih termotivasi gitu untuk melakukan pengembangan di arah teknologi gitu Pak. Karena kan untuk menyiapkan sumber daya manusia ke depannya, kita kan di sini menciptakan sumber daya manusia ya kan Pak ya, mempunyai kemampuan teknologi Pak. Karena di depannya ini semua itu semuanya berbasis IT. Jadi itu Pak, jadi semuanya itu mengarah ke teknologi. Semakin ke depan semakin canggih. Juga pernah kita apa ya bisa mengenai ini 4.0 ya, 4.0. Nah nanti akan ada teknologi 4.0 di situ Pak. Oh iya, begitu Pak Chandra penjelasan dari saya. Jadi mengharapkan kepada kawan-kawan, ayo mari bergabung bersama kami untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dan mengikuti calon guru penggerak supaya nanti bisa sertifikasi kita Pak. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Yang dapat nanti menunjang kesejahteraan kita insya Allah Pak. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Lebih dan kurang mohonlah saya dimaafkan.